Ketika Anda sedang menonton video ini, Anda sedang merasakan apa nih? Sedang bahagiakah atau sedang menderitakah? Apapun yang saat ini sedang Anda rasakan, saya yakin akan relevan dengan tema yang saya bahas kali ini. Jadi, banyak orang yang sering nanya kepada saya, Pak, sebetulnya caranya untuk kita bahagia itu gimana? Fondasi paling basic untuk bisa bahagia itu gimana? Dan rata-rata orang itu akan dapat jawaban yang umum ya, termasuk dari saya. Nah, dalam video kali ini, saya akan memberikan jawaban, penjelasan tentang gimana cara bahagia dengan cara pondasi yang mungkin bahkan tidak Anda sukai. Bahkan Anda melihat pondasi ini pada orang yang Anda sangat tidak sukai. Nah, apa itu? Penasaran? Simak video kali ini sampai selesai. Desain manusia itu seperti ini, gitu ya. Sebaik-baiknya orang ada potensi jahat dalam dirinya yang belum terstimulasi. Sejahat-jahatnya orang ada kebaikan di dalam diri. Yang ini kalau kita sentuh terus ini membesar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya Arif Rahutomo atau Arif RH dalam rekaman video iseng Reborn. Cie. Baik teman-teman, sesuai dengan yang tadi sudah saya kasih bocoran di prolog bahwa apa yang kita bahas kali ini terkait dengan kebahagiaan. Nah, kalau kita membahas tentang kebahagiaan itu kelihatannya sederhana ya, tapi sebetulnya tuh kompleks. Karena nanti kita perlu membedakan antara apa sih bedanya bahagia dengan senang dan sebagainya dan sebagainya. Nah, itu terlalu rumit, jadi nggak saya bahas pada video kali ini. Jadi nanti kalau ada yang komplain, wah itu mah senang bukan bahagia gitu ya. Jadi ini tidak pada tempatnya komen Anda karena memang sudah saya kasih disclaimer di depan kita nggak bahas sedalam itu. Jadi di sini sederhananya adalah kita mau ngebahas terkait kebahagiaan, di mana saya kasih judul video ini adalah kunci kebahagiaan yang bisa jadi dibenci kebanyakan orang. Nah, lucu kan? Jadi yang mau saya bagikan ini adalah sesuatu yang sebenarnya menjadi pondasi bahagia, tapi entah kenapa banyak orang membenci itu. Jadi mereka itu nggak konsisten. Karena memang hal ini terdapat pada orang-orang yang mungkin kebanyakan orang tidak sukai. Padahal itulah rahasia bahagia. Jadi gini, sekali lagi saya bilang bahagia tidak saya terjemahkan terlalu dalam. Intinya bahagia itu adalah Anda tidak menderita. Tidak menderita di sini adalah dalam kondisi perasaan, ya. Entah mungkin Anda merasakan ketidaknyamanan di emosi Anda merasakan gejolak yang membuat Anda susah tidur, susah fokus ya. Apapun perasaan Anda sebutkan aja di bagian komentar. Intinya apapun perasaan yang saya maksud itu adalah menyebabkan Anda menderita. Yang artinya kalau Anda menderita, Anda tidak bahagia. Nah, sekarang saya berikan pertanyaan-pertanyaan kunci supaya Anda lebih memahami yang akan saya bagikan. Ketika Anda menjadi juara pertama dan dalam lomba itu hanya 3 orang yang ditetapkan sebagai juara dan pesertanya ada 100 orang. Berarti ada 97 orang yang tidak bakal juara. Lalu Anda juara satu, oke? Dan ada 2 juara lainnya, juara 2, juara 3. Saya mau nanya ketika Anda juara satu, Anda bahagia nggak? Ingat ini sekali lagi jangan dibawa kemana-mana. Lombanya halal nggak Pak? Nggak punya itu lomba yang halal, lomba yang yang legal gitu loh. Jadi kalau Anda juara satu dalam sebuah kompetisi, ya dalam sebuah perlombaan dapat hadiah pula besar, ya itu Anda merasa bahagia nggak? Pertanyaan pertama itu. Nanti silakan dijawab dalam hati. Kedua, kalau misalkan Anda itu berhasil mendapatkan jawaban yes dari seorang wanita ya atau seorang pria ya.
yang Anda ajak untuk menikah dan Anda adalah pemenang dari 10 orang yang sama-sama menginginkan dia menjadi pasangan. Anda bahagia nggak? Oke. Kemudian, apakah Anda bahagia ketika Anda eh, saat ini itu mendapatkan sebuah promosi jabatan, gitu ya, di mana posisi lowong itu hanya satu, sementara yang menginginkan jabatan itu banyak. Apakah Anda merasa bersyukur? Apakah Anda merasa itu keberuntungan? Dan ujungnya, apakah Anda merasa bahagia? Saya bertanya dulu. Kemudian ketika Anda saat ini merayakan acara pernikahan yang hadir banyak sekali orang, ya. Nah, saat itu apakah Anda merasa bahagia? Oke? Kemudian ketika Anda saat ini sedang makan, mungkin sambil nonton video ini, Anda sedang makan, di situ lauknya lauk terenak yang sedang Anda nikmati, apakah Anda bahagia? Dijawab dulu tuh. Saya yakin kebanyakan dari Anda itu akan menjawab yes, bahagia, 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 bahagia. Jadi kalau ada di antara Anda yang mengatakan atau memberi jawaban bahwa itu menderita, saya nggak habis pikir aja, atau mungkin Anda gagal paham dengan pertanyaannya. Nah, terus lalu ada apa dengan pertanyaan-pertanyaan tadi? Gini loh, sekarang kita urai dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Ketika Anda menjadi pemenang, juara satu dari 100 orang, di mana 97 peserta gagal, Anda itu bisa bahagia karena Anda nggak mikirin 97 orang yang gagal tadi. Yang mungkin nangis karena tidak dapat hadiah. Yang mungkin kecewa. Nggak dipikirin kan? Bodoh amat. Yang penting gua dapet. Betul nggak? Ketika Anda menerima piala lalu ingat bahwa ada 97 orang yang juga berharap lalu kecewa. Anda bisa nggak bahagia loh. Satu. Kedua, ketika Anda berhasil memenangkan seseorang yang akhirnya Anda putuskan nikahi dan 9 orang ditolak karena dia memilih Anda. Kenapa Anda bahagia? Karena Anda nggak mikirin 9 orang yang lain yang akhirnya kecewa. Bodoh amat, yang penting dia nikah sama gue. Anda dapat promosi jabatan, ya, dengan cara halal sekali lagi. Kenapa Anda bisa bahagia? Karena persetan yang lain yang nggak dipromosikan atau kalah nilai poin, mereka nggak nyampe ke situ karena Anda lebih hebat. Anda yang sekarang makan dengan lauk terbaik, terenak, terlezat yang pernah Anda makan. Kenapa kok enak? Ya karena Anda nggak mikirin, mungkin di Palestina sana banyak orang nggak bisa makan, mungkin di Ethiopia bahkan makannya makan sampah. Coba kalau Anda mikirin itu, ya kan? Jadi sebetulnya ada satu kata yang harus Anda akui, yang mungkin banyak orang nanti akan denial. Anda itu bahagia tuh sebenarnya karena persetan nggak peduli mikirin orang lain. Saya ulangi ya, kita itu bisa bahagia karena nggak mikirin orang lain, bodoh amat persetan. Anda ngelamar pekerjaan, lalu Anda bisa goal di situ. Wah, senang sekali gitu kan. Makan-makan. Anda tuh nggak mikirin bahwa ketika Anda diterima, itu ada orang yang ditolak. Nggak ada pikirin kan? Jadi bahagia itu sebenarnya adalah mengabaikan penderitaan orang lain. Nah, loh. Terus kudu gimana dong? Apakah itu salah? Atau bagaimana? Ya, sebelum saya lanjutkan, simak dulu pesan-pesan berikut ini. Saya Arif Rahutomo, atau lebih akrab dipanggil Arif RH. Per saat ini saya sudah menulis sebanyak 5 buku. Saya tidak akan sebutkan satu-satu, yang jelas buku keempat dan kelima saya adalah ini. Ini adalah buku yang keempat dan ini adalah buku yang kelima. Ketika Anda sudah memiliki dua buku ini, Anda boleh melupakan buku saya yang satu, dua, dan tiga. Kenapa? Karena tiga buku itu sudah saya sempurnakan ke dalam buku ini. Jadi, buku yang sebelum-sebelumnya anggap aja nggak ada.
Banyak yang bertanya kepada saya tentang dua buku ini, makanya saya buat video ini. Jadi kalau misalkan Anda punya anggaran satu saja, Anda beli yang mana dulu nih? Saya sarankan kalau Anda belum punya buku saya, Anda beli yang ini. Karena ini adalah basic Anda untuk memahami bagaimana untuk menjalani kehidupan dan memetakan pola-pola di kehidupan di alam semesta. Dan di sini spesifik saya menjelaskan tentang bagaimana cara kerja vibrasi, getaran dalam membentuk realitas kehidupan kita. Nah, tapi ada satu hal yang cukup krusial yang tidak dibahas di sini, walaupun di judulnya sedikit disenggol, yaitu tentang Tuhan. Nah, perihal ketuhanan ini sangat sensitif, sehingga saya perlu memisahkannya ke dalam buku yang berbeda, yaitu pada buku yang kelima. Dari tadi saya tidak menyebutkan judulnya ya. Buku keempat saya judulnya Kitab Ilmu Vibrasi, Manusia, Tuhan, dan Alam Semesta. Dan buku kelima saya adalah Holistic Life. Ini memang sudah saatnya untuk menyadari keutuhan. Jadi kalau ditanya perbedaannya, pertama ya jelas dari struktur. Buku Kitab Ilmu Vibrasi itu sifatnya struktural, sistematis. Artinya Anda tidak boleh membaca babnya lompat-lompat. Anda harus urut. Oke? Sementara yang buku kelima saya, ini boleh random. Anda bebas memulai dari mana saja. Nah, di sini kita bisa melihat dua buku ini paradoks. Satu sangat sistematis, yang satu sangat acak. Makanya juga warnanya saya bedakan, ini dominan putih, ini dominan putih, ini dominan hitam. Jadi kayak yin yang gitu. Nah, ada beberapa hal yang saya bahas di sini, misalnya tentang keuangan, ya, tentang jurus yang terlarang, tentang ketuhanan adalah yang paling pokok karena ini memang mengajak Anda untuk menyadari keutuhan. Kedua buku ini hanya bisa dipesan melalui istri saya di nomor WhatsApp 085 227 427 995. Saya ulangi 085 227 427 995. Nanti di bagian akhir video akan saya munculkan nomornya supaya Anda lebih mudah mencatatnya. Dan kalau Anda melihat buku seperti ini ada di marketplace, entah itu hard copy ataupun soft copy, saya pastikan itu adalah bajakan. Tebal buku ini berbeda, yang Kitab Ilmu Vibrasi ini tebalnya 588 halaman dan ini tebalnya 818 halaman. Anda jangan fobia dengan ketebalan buku. Kenapa buku saya tebal? Karena saya membuat hurufnya besar-besar dan spasi antar barisnya longgar, sehingga Anda akan lebih enak membacanya. Karena kendala orang nggak suka baca buku, tulisannya kecil-kecil, rapat-rapat. Apalagi udah umur 40 ke atas, itu menjadi sesuatu yang menyusahkan. Dan saya mengerti itu, makanya saya representasikan dalam pembuatan buku ini. Semoga buku saya memberikan manfaat. Info selengkapnya sekali lagi tentang biayanya berapa dan sebagainya, silakan hubungi nomor WhatsApp yang sudah saya informasikan tadi. Saya Arif RH, selamat menikmati buku saya yang keempat dan kelima. See you. Oke teman-teman, itu informasinya, ya, selingannya, informasi tentang buku saya. Jadi buat Anda yang bertanya-tanya atau ingin memesan buku saya, silakan hubungi nomor yang tadi sudah disampaikan karena yang di luaran sana apapun bentuknya adalah bajakan, ya. Sekali lagi nomornya tadi WA-nya ya di stop, di black, dimundurin, lalu di pause biar Anda bisa mencatat nomornya. Baik teman-teman semua, nyambung ke tadi bahwa saya tegaskan di bagian sebelum selingan tadi bahwa kunci kita bisa bahagia, tidak menderita adalah tidak memberi atensi kepada penderitaan orang lain. Nah, kalau seperti ini kan kesannya kita egois ya. Ya memang itu. Sekarang gini, coba sebutkan area di mana Anda merasakan hidup itu enak banget gitu loh, nggak ada beban ya. Kapan? Ketika Anda itu masih anak-anak. Karena di situ ketika Anda masih anak-anak, Anda tuh nggak mikirin orang tua beliin Anda susu, orang tua berjibaku untuk membiayai Anda. Bodoh amat, yang penting Anda maunya minta. Nggak mikirin. Bodoh amat persetan orang tua gue itu, orang tua gue itu
mereka harus berjuang keras untuk membiayain gue. Anak kecil nggak mikir. Nah, kenapa ketika sudah mendewasa itu jadi masalah? Itu jadi penderitaan. Karena udah mulai mikirin penderitaan. Duh, gimana ya orang tua saya ya? Jadi harus gimana? Ya memang seperti itu. Itulah sebabnya saya bilang bahwa ketika kita terlalu empati kepada penderitaan orang lain, kita tuh susah bahagia. Nah, seringkali kan orang baik dianggap adalah orang yang punya empati yang besar. Ya, mudah merasakan penderitaan orang itu orang baik. Nah, itu yang saya bilang, kenapa kadang orang baik itu sulit bahagia? Karena dia terlalu berempati. Salah? Enggak, karena di situ ada kata terlalu. Jadi kita tuh kadang perlu empati, kadang enggak. Loh, saya kalau misalkan pakai empati, kalau saya dalam tanda kutip jadi orang baik yang kebablasan gitu, saya baca curhatan orang isinya penderitaan semua, lalu saya berempati, saya nggak bisa bahagia. Lihat dia menderita, oh, lihat dia di KDRT. Sehari-hari saya nggak bisa bahagia, kerjaan saya berkutat dengan masalah orang. Saya harus sedikit tidak berempati. Pertama, membuat saya tidak terseret energinya ke bawah. Dengan tidak berempati, energi saya lebih tinggi, saya bisa lebih objektif, lebih bisa mensubsidi energi dia yang lagi di bawah. Nah, jadi makanya saya bilang kalau misalkan Anda sekarang itu orang baik, lalu Anda kok sulit banget sekali bahagia, nanti dampaknya karena Anda sulit bahagia, vibrasi Anda jadi rendah, Anda tuh akan sulit sekali untuk jadi orang berhasil. Makanya pernah kalau Anda nggak percaya nonton videonya siapa tuh? Saya lupa tuh. Yang orang yang sukses itu kudu punya kayak sedikit Machiavellianisme atau apa ya? Saya lupa tuh. Siapa tuh yang Cina ininya? Bukan Timothy Ronald. Satunya itu siapa? Yang dia dulunya berkolaborasi di Ternak Uang terpisah tuh, Pak. Kok saya lupa. Yang pernah bikin podcast selama Ramadan dengan Felicio tuh. Lupa. Tolong dikomenkan kalau ingat. Itu itu orang yang bisa berhasil tuh harus punya kayak gitu. Kenapa? Karena orang yang begitu tuh tidak terlalu berempati. Saya kalau terlalu berempati nggak bisa memberdayakan orang. Karena kadang untuk memberdayakan orang saya harus tega dan tegas. Nggak bisa. Harus. Saya bisa marahin orang biar dia berdaya, biar dia sadar. Coba kalau Anda terlalu menderita, terlalu empati, Anda nggak bisa marahin dia. Makanya orang baik belum tentu bisa mengarahkan orang jadi baik. Orang baik dalam tanda kutip yang itu loh, yang diidentikan harus punya empati yang berlebihan. Kalau saya jadi YouTuber ini atau jadi saya kan juga aktif di TikTok, aktif di Facebook, di mana di situ apapun gagasan saya itu mungkin akan menyenggol orang. Ketika saya membahas tentang mental miskin, orang miskin mungkin kesenggol. Nah, ketika saya bikin postingan itu, lalu saya mikirin, duh nanti kalau dia tersinggung gimana? Akhirnya saya nggak berani untuk nyenggol. Padahal dengan disenggol gitu orang mungkin sadar. Itulah sebabnya sekali lagi orang yang terlalu berempati, terlalu baik, itu akhirnya jadi nggak bisa berhasil. Dan kalau Anda memaksakannya dengan empati, Anda bermain medsos dengan tidak bahagia. Karena Anda mikirin pemikiran netizen, Anda mikirin perasaan netizen. Nah, logika yang sama inilah yang agak repot ketika seseorang jadi pejabat. Karena pejabat itu dibayar dengan gaji rakyat, harapannya mikirin rakyat. Pertanyaannya mungkin nggak orang itu mikirin rakyat terus setiap hari? Dan dia nggak boleh bahagia. Misalkan anggota DPR lagi joget-joget di rumah. Iya, nyanyi gitu ya. Ya dia lagi menghibur dirinya, lagi ingin self love, lagi ingin membangun hormon-hormon kebahagiaan dalam dirinya, boleh toh? Tapi coba kalau itu disyuting pakai CCTV, lalu di framing, disebarkan di TikTok misalkan, disebutkan lihat wakil rakyat joget-joget nggak mikirin rakyat yang susah makan. Salah, enggak. Tapi sekarang coba, kalau seperti itu akhirnya orang tuh tidak bolehkan untuk bahagia. Dan itu yang saya bilang tadi bahagia itu kita tuh harus mengabaikan penderitaan orang. Saya ngomong video kayak gini, jepret, 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 jepret.
Saya tuh nggak mikirin Anda menderita atau tersinggung. Karena kalau nggak nanti saya nggak bisa bahagia setelahnya. Apakah terus dari video ini outputnya supaya Anda tidak punya empati? Itu juga salah. Karena dengan kita punya empati, kita bisa mengerti. Tapi ketika kita berlebihan dalam memberikan empati, kita tuh akan tertarik ke situ. Bayangin ketika Anda sangat terlalu berempati kepada seluruh seluruh manusia, terus Anda bilang, kalau masih ada satu saja orang di bumi ini yang tidak punya makanan, saya tidak akan makan. Mati Anda. Anda orang baik, punya janji, sumpah palapa, misalnya ya, versi 5.0. Saya tidak akan pakai baju sampai semua orang di bumi ini pakai baju. Lah ada pasti suku primitif yang dia nggak pakai baju. Jadi sampai mati Anda nggak pakai baju. Jadi hidup itu kadang perlu mikirin diri sendiri. Makanya saya bilang ketika Anda tidak bahagia, ya itu kebanyakan, sekali lagi tidak selalu, kebanyakan karena Anda tuh mikirin hal-hal di luar diri Anda. Ada sih hal-hal yang kalau Anda mikirin diri sendiri itu mungkin Anda masih menderita. Tapi biasanya tetap, aduh saya kok miskin ya. Karena Anda tetap ngebandingin dengan orang lain kan. Jadi ada keterlibatan aspek di luar Anda. Walaupun dalam dalam prakteknya misalkan dalam asmara, romantisme itu dibangun ketika seorang suami bisa empati kepada istrinya. Tapi kan pertanyaannya apakah semua-semua harus dipikirin seperti Anda mikirin istri Anda? Saya yakin orang yang bahagia itu mikirin orang lain tapi masih dalam lingkup tidak terlalu luas. Hanya istrinya, mikirin istrinya, anaknya, udah. Tapi kalau seluruh semuanya dipikirin, sulit banget bahagia. Makanya saya tuh sejak kecil sudah kepikir begini, teman-teman. Dan berapa kali saya obrolin tuh. Ketika Anda bikin acara hajatan, contohnya. Umumnya orang kan bikin kotak sumbangan. Salah? Enggak. Tapi Anda mikir enggak bahwa orang itu nyumbang itu belum tentu dia punya duit. Kenapa saya tahu? Karena saya sering dipinjemin uang sama saudara, pinjem maksudnya, pinjem ke nembung utang. Mas, pinjem uang dong buat kondangan. Kebayang nggak sih? Buat dianya aja kurang, harus kondangan. Baru aja ada yang WA kayak gitu. Artinya apa? Orang yang bikin hajatan itu mereka dalam kebahagiaan dan tidak berpikir bahwa orang yang nyumbang itu juga orang yang susah. Kalau dia mikir harusnya tidak menerima sumbangan. Bahkan kalau Anda uangnya sedang mepet, tidak perlu datang karena ke sini butuh butuh ongkos. Saya beberapa kali loh ada tetangga teman yang bikin konsep undangannya gitu. Jadi kalau Anda berhalangan nggak apa-apa, nggak harus datang dan tidak menerima sumbangan. Tapi orang di Indonesia nggak mikir gitu, mikir perutnya sendiri. Hajatan, nutup jalan. Yang penting kita bahagia. Orang lain jadi muter jauh, jalan jalan umum terganggu, nggak dipikir. Mereka bahagia, ya memang itu akhirnya. Kenapa indeks orang Indonesia bahagia itu rendah atau tinggi ini relatif ya? Ini banyak ya. Tapi katanya orang Indonesia itu oh, mudah bahagia, ya di Jepang tuh mudah stres. Tapi terlepas dari apapun orang Indonesia tuh aslinya egois loh. Itu tadi. Tapi kalau kita nggak nyala-nyalain, memang kalau kita mau bahagia, kita tuh kudu mikirin diri sendiri dan tidak mikirin penderitaan orang. Jadi kalau Anda saya tanya, saya kasih fakta pahit. Bahwa semakin Anda terlalu banyak mikirin penderitaan orang, saya jamin Anda nggak bahagia. Sekian saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi dalam rekaman video Iseng Reborn yang selanjutnya. Saya Arif RH. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.